Puji nama Tuhan, baik lagi bersama dengan aku Rindu Steja. Kali ini aku ingin sharing, bukan sharing tapi melainkan khotbah tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan. Oke, kali ini ada di ayat 8. Temanya yaitu Mindset and Journey. Yuk kita mulai yuk. Oke, kita buka kitab Ayub 8 ayat 4 sampai 6. Ayub 8 sampai 4 ayat sampai 6, demikian firman Tuhan, jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggar mereka. Tapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihnya dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Di sini ini semua itu tuh ayat 4 sampai 6 itu, jadi saya sampai baca sampai ayat 8. Tapi perkataan Bildad itu dari ayat 4 sampai 6. Nah, Bildad berkata kepada Ayub, dimana kita tahu Ayub itu udah hampir mau rapuh banget, udah hampir mau mengeluh, tapi belum mengeluh. Nah, di sini apa sih yang kita bisa pelajarin? Artinya apa? Nah, Bildad ini sendiri pun juga langsung mikir, Ayub pasti salah, makanya kena masalah. Nggak mungkin, karena Ayub kena masalah itu seizin dari iblis kepada Tuhan gitu. Dan ini mindset yang terlalu cepat menyimpulkan. Pelajaran yang kita bisa ambil itu cuma satu, mindset manusia sering terlalu cepat menghakimi. Nah, kadang aku juga gampang judgmental. Dan di sini kita bisa belajar bahwa kita jangan menghakimi seseorang hanya berdasarkan dari pengalamannya sekarang, apa yang mereka hadapin, tapi ke dalam hatinya. Itu yang paling terpenting. Pelajaran yang kita bisa ambil itu cuma satu doang. Dalam journey hidup, dan semua penderitaan itu hukuman Tuhan. Yang paling terpenting itu, kadang Tuhan tuh lagi proses, bukan menghukum. Tuhan tuh memproses Ayub itu menjadi berlian. Tuhan tuh pengen Ayub menjadi sesuatu diamond, menjadi sesuatu yang alat yang berkilau, alat yang bisa dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Nah, kita di mana tahu pas di Ayub terakhir itu dia diberkati melimpah-limpah, ya diberikan tiga anaknya cantik. Nah, kambing, domba, sapi, dan semuanya diberikan kepada Tuhan. Untuk Ayub, apa sih artinya ini semua? Nah, Tuhan tuh mau kita itu tuh jangan cepat-cepat menghakimi, karena kalau kita cepat-cepat menghakimi, kita sama seperti kayak orang Saduki dan orang Yahudi gitu, dimana kita masih curious, kita masih bingung, kita masih mempertanyakan apakah kuasa Tuhan itu nyata atau kagak gitu. Dimana kita tahu tuh kuasa Tuhan itu nggak main-main, kuasa Tuhan itu benar-benar nyata di dalam kehidupan kita gitu. Oke, di sini yang kedua, journey dengan Tuhan itu butuh kembali dan berharap. Yuk kita baca ayat 5 sampai ayat 7. Nanti aku bakal edit di bawah. Ayat 5, tapi kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ayat 7, ayat akhir, maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Di sini, jika engkau mencari Allah. Nah, jika engkau mencari Allah, dia hidupmu akan dipulihkan. Ya, benar itu sebenarnya. Nah, di sini di ayat di ayat 5, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka ia akan bangkit demi engkau dan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Dimana hak kita itu yang membuat hidup kita menjadi lebih bersih, dimana hidup kita menjadi lebih layak di hadapan Tuhan. Apa sih artinya? Walaupun keadaan hancur, masih ada jalan baik. Nah, kita harus percaya bahwa emang dunia makin lama makin banyak up and down. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Mungkin Israel ngebom negara Asia yang lainnya, atau mungkin Iran ngebom negara yang lainnya. Kita tidak tahu gitu ke depan gimana. Manusia bisa mereka-reka, manusia bisa memberikan informasi. Nah, kiamat bakal tahun segini, gak ada yang tahu, cuma Tuhan doang yang tahu. Nah, di sini walaupun keadaan hancur, masih ada jalan balik, dimana kita ayo berbalik pada Tuhan. Kita memiliki hati untuk bisa tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Itu yang paling terpenting. Dan yang kedua,
Tuhan bisa mulai lagi dari kecil menjadi besar. Ini yang paling terpenting. Ini waktu saya baca barusan saja baca poin saya bikin itu, wah benar-benar kita bisa loh jadi dari kecil jadi kepala, dari ekor jadi kepala, dari bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa, asalkan kita hidupnya dengan benar, asalkan kita hidupnya penuh dengan sukacita, asalkan kita hidup penuh dengan damai sejahtera yang hanya besar daripada Tuhan Yesus. Itu yang paling terpenting. Di sini yang ketiga, mindset tanpa Tuhan itu rapuh. Nah, di sini ayat 11 sampai 15. Saya akan baca, dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawa, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Tuhan atau Allah. Maka lenyaplah harapan orang fasik yang andalanya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tapi rumah itu tidak tahan. Nah, di sini Bida kasih ilustrasi tanaman tanpa air itu layu. Tanaman emang benar, kalau kita nggak kasih air ke tanaman ya bakal mati gitu. Kalau kita nggak kasih makanan ke peliharaan kita, bakal mati peliharaan kita. Itu hukumnya gitu, hukum hidup gitu sebenarnya. Dan orang tanpa Tuhan tuh harapannya runtuh. Di sini pun juga kita bisa baca di ayat 15. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Nah, coba hidup tanpa Tuhan tuh ibaratnya tuh rumah tanpa tegak, tanpa tempat sandaran. Nah, kalau misalkan rumah nggak ada sandaran, rumah nggak ada dinding, rumah nggak ada tembok, rumah nggak ada namanya dapur, rumah nggak ada namanya lantai yang bisa dimasukin ke batu marmer, itu semua bukan jadi rumah, malah jadi rumah setengah-setengahan. Masa sih kita mau hidup setengah-setengah sama Tuhan? Nggak mungkin, nggak kan? Gitu. Pelajaran yang kita bisa ambil cuma satu, kalau hidup cuma bergantung pada hal luar, mudah runtuh saat krisis. Itu yang paling terpenting. Mindset menentukan cara kita melihat masalah, itu paling penting mindset. Dan tapi journey dengan Tuhan menentukan bagaimana kita bisa melewatinya. Ini yang paling terpenting dalam hidup ini. Coba bayangin, coba kalau kita berdiri, kayaknya kita berdiri nih. Nah, kita nggak mungkin berdiri tanpa baju. Tapi justru kita malu kalau kita berdiri tanpa baju, berjalan di jalanan umum. Tapi kalau kita berdiri, kita berjalan dengan ada jas, ada kaos, ada celana. Nah, kita nggak bakal malu. Nah, tapi lebih lagi kalau kita hidup kita ini tanpa melibatkan Tuhan. Nah, Tuhan bakal jauh dari kita. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, Tuhan selalu dekat di hati kita. Karena Tuhan itu maha baik kok. Tuhan itu maha kasih kok. Nah, mungkin Tuhan itu kalau kita sudah doa sungguh-sungguh Tuhan menjauh, nah itu artinya doa kita ada yang salah. Tapi kalau kita penuh sungguh-sungguh besar penuh pada Tuhan, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Tuhan kasih berkat yang luar biasa. Percayalah. Yuk kita doa yuk. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini hamba membuat konten khotbah. Kiranya Tuhan, konten khotbah ini bisa memberkati setiap orang yang menonton video ini. Kiranya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi keperluan setiap kehidupan kita ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau yang memberikan jawaban, Kau memberikan berkat, Kau memberikan waktu yang tepat, Kau memberikan juga jalan yang lurus supaya kita bisa hidup dengan Engkau ya Tuhan. Ajarkan kami supaya kami bisa lebih lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami supaya kami bisa lebih lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ampuni kesalahan kami, mau itu secara sengaja dan tidak sengaja. Ini doa kami alaskan doa kami hanya satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. I just wanna say God loves you.